Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pramtus, Alhamdulillah kali ini saya akan share materi produk kreatif dan kewirausahaan KD 3.3 per 4.3 kelas 11 dengan judul Memahami Hak Atas Kekayaan Intelektual. Tapi sebelum itu, sahabat boleh like, share, dan subscribe channel Pramtus. Terima kasih. Oke, selanjutnya next. Nah, kita akan bahas dulu tentang pengertian. Apa itu pengertian haki? Hak atas kekayaan intelektual. Itulah kepanjangan dari haki. Adapun haki itu sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Jadi hak khusus gitu ya yang diberikan oleh badan hukum kepada seseorang atau kelompok atas karya ciptanya. Atau menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR tanggal 21 Maret tahun 97 menyatakan bahwa haki adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial. Artinya yang berhubungan dengan keuntungan begitu. Dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial juga. Oke, next. Nah, selanjutnya ialah prinsip hak atas kekayaan intelektual. Oke, next. Yang pertama, prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Adapun selanjutnya adalah prinsip keadilan, yaitu perlindungan hukum bagi pemilik intelektual, artinya yang menciptakan hak kekayaan tadi. Yang ketiga ialah prinsip kebudayaan yang merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat ialah yang terakhir, prinsip sosial, yaitu prinsip yang mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara individu dan lingkungan, begitu ya. Nah, ini prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual. Next. Nah, dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta juga. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 97 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Dan juga yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Next. Nah, selanjutnya ialah klasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Next. Nah, kekayaan intelektual dibagi beberapa bagian. Yang pertama ialah ada hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 mengenai hak cipta adalah tadi ya, hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini pengertian dari hak cipta. Oke, next. Yang kedua adalah ada hak kekayaan industri. Adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiarisme. Nah, ini penting sekali karena banyak produk-produk dari industri yang disalahgunakan, artinya mentang-mentang sudah booming ya sehingga diikutin produknya dan merasa rugi, maka
pentingnya hak cipta, sehingga nanti yang melakukan plagiarisme atau plagiatisme itu bisa dituntut ya ke pengadilan. Begitu. Next, yang ketiga ialah hak paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14/2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuan di bidang teknologi yang selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut. Nah, paten sendiri hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan baru di bidang teknologi, sehingga hak paten itu ialah hak di bidang teknologi gitu ya, sehingga tahun sekian penemunya ini, tahun sekian penemunya ini, tahun sekian penemunya ini, begitu ya. Nah, jadi itu klasifikasi hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak kekayaan atas industri, dan yang ketiga adalah ada hak paten gitu ya. Next, yang terakhir ada hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk jasa yang sejenis, sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut. Ya, jadi dengan adanya merek kita bisa mengingat. Ibarat kalau kita mau beli motor yang irit, merek apa? Beli motor yang ngebut, kita ingatnya merek apa? Beli air minum botol, pasti kita menyebut merek itulah ya, gitu sudah tersebut. Nah, ini pentingnya sebuah hak merek. Nah, kalau merek tersebut tidak dipatenkan, khawatir banyak orang yang mengklaim tentang merek tersebut. Nah, itu saja mungkin sahabat Pramtools tentang hak atas kekayaan intelektual. Adapun pembahasan 2 mengenai hak atas kekayaan intelektual akan dibahas nanti di video selanjutnya, yang akan insya Allah ditulis di link deskripsi. Demikian, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Pramtools ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.